Halo guys, halo semuanya. Kembali lagi sama kita dari podcast kelompok 4. Halo semua, kenalin nama aku Joshua Putra Kurnia, nomor absen 14, aku dari kelas 10 MIPA 2. Halo, aku Kayla Misha Ayudia, nomor absen 16 dari kelas 10 MIPA 1. Halo, kenalin nama aku Abraham Moses Oktaviano dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 1. Halo, perkenalkan namaku Christian Mika Udianto dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 21. Halo semua, udah pada nunggu lama ya? Nggak terlalu kok. Oi Jos, gimana kabarnya nih? Sehat kok, tapi ya gini deh, bosen. Sama kok Jos. PPKM gini bikin jenuh ya. Jenuh banget ini. Jenuh sih, tapi kalau pemerintah nggak membuat peraturan PPKM, pasti COVID masih tinggi banget. Bener tuh, kita sama pemerintah harus bekerja sama untuk memberantas virus COVID ini. Toh pemerintah kita juga udah ngelakuin prinsip good governance, salah satunya tangkap sama kebutuhan masyarakat. Contohnya, ngadain bansos kayak gitu. Terus, kerjasama antar masyarakat sama pemerintah itu juga prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah mau berpartisipasi dan membaur dengan masyarakat. Nah, bener tuh, kalau kita lihat pemerintah itu sering ngadain bansos buat apa? Ya buat menyejahterakan masyarakat kayak kita ini. Bener Jos, pemerintah juga menjamin kesehatan masyarakat loh dengan membuat aturan PPKM supaya kita nggak terpapar COVID. Nah, maka dari itu kita harus selalu patuh sama prokes. Bener Mik, salah satunya memakai masker karena virus banyak tersebar melalui udara dan kalau kita hirup kemungkinan kita juga bisa kena, jadi harus pakai masker ya. Nah ini, kan COVID di Indonesia ini juga udah mulai menurun, makanya kita jangan sampai lengah. Iya, bener banget. Aku baca berita kalau COVID di Indonesia udah mulai turun. Makanya cukup memakai masker dan mengurangi kontak fisik, kita udah berupaya supaya COVID di Indonesia segera hilang. Bener banget, Kai. Yang penting kerjasama kita sama orang di sekitar kita itu baik. Saling mengingatkan, terus saling menegur kalau nggak taat prokes. Oke, siap. PPKM gini, semua serba online ya? Iya, Mik, arisan aja online. Haha. Iya loh, parah. Tapi nggak apa-apa lah, kan udah melakukan interaksi sosial dan udah memenuhi syaratnya juga. Emang syaratnya apa aja sih, Kak? Syarat dari interaksi sosial itu, pelakunya lebih dari 1 orang. Terus ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini nggak harus secara langsung, apalagi COVID gini. Ya kontak sosialnya secara online aja. Kalau kita kerja kelompok itu juga termasuk interaksi sosial nggak, Kai? Iya, Mik, itu termasuk dalam bentuk kerjasama. Kan ada banyak tuh bentuk interaksi sosial. Jadi kalau di masa pandemi gini, kita bisa memberi semangat buat orang yang insoman, terus beri bantuan gitu ya? Iya, Mik, itu termasuk dalam kerjasama. Di dalam kerjasama ini akan membentuk kesejahteraan. Oh gitu, oke Kak. BTW Mik, masih suka main basket nggak? Ya jelas masih lah, sering banget aku main basket malah. Rajin banget Mik. Iya dong, kan kita udah diberi talenta sama Tuhan, ya harus kita kembangin dong. Bener Mik, bakat atau talenta dari Tuhan ini harus kita kembangin supaya jadi berkat bagi sesama kita. Kamu bikin jadwal buat latihan bola gitu nggak sih, Ses? Bikin, biasanya aku latihan hari Jumat. Nah sip, kalau bikin jadwal gini kan makin maksimal nih main bolanya. Mik,
Kalau latihan basket gitu, kamu latihan apa aja sih, Mik? Banyak banget kok, Jos. Di dalam basket itu banyak banget tekniknya. Oh gitu, contohnya apa aja? Ya, ada pivot, jump shoot, terus ada 3-point shoot. Bentar deh, kalau ada kata 3-point shoot, jadi keinget sama gerak parabola. Wih, emang gimana itu, Jos? Jadi gerak parabola itu terjadi karena adanya perpaduan antara GLB, gerak lurus beraturan berarah horizontal, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan berarah vertikal, sehingga membentuk lintasan berbentuk lengkung. Oh gitu. Bener sih, pas 3-point shoot emang nanti melengkung gerakan arah bolanya itu. Nah, bener kan? Jadi pas ngelakuin 3-point shoot, kita harus tahu jarak kita kering dulu. Terus kita juga harus tahu ketinggian maksimal supaya bola bisa masuk ke dalam ring basket. Oh gitu, Jos. Kalau seumpama aku ngelempar bola basket dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudut elevasinya kurang lebih 30 derajat, maka waktu yang dibutuhkan supaya bola ada di ketinggian maksimal berapa ya? Nah, ini mudah banget nih, kita bisa pakai rumus ini. Waktu sama dengan kecepatan awal dikali sinus sudut elevasi per percepatan gravitasi. Oh gitu, Jos. Terus penyelesaiannya gimana? Nah, gini Mik. Ya, kita masukin aja nilai-nilainya yang udah diketahui itu. Yang kan yang ditanyakan waktu sama dengan T. Jadi waktu itu T sama dengan kecepatan awal tadi berapa? 20 dikali sinus 30 per percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu T sama dengan 20 dikali sinus 30 derajat yaitu 1/2 per percepatan gravitasi per 10. Jadi T sama dengan 20 dikali setengah per 10. Jadinya kan 10/10. Jadi waktu yang diperlukan supaya bola ada di ketinggian maksimal itu 1 detik atau 1 sekon gitu. Walah gitu toh. Oke. Sekarang aku jadi lebih paham. Makasih ya, Jos. Ya Mik, sama-sama. Oh iya, tadi aku di jalan lihat ada spanduk festival gitu. Festival apa tuh, Jus? Ya festival kebudayaan gitu sih, tapi khusus dari kebudayaan Indonesia Timur. Really? Yes, it's real. It's so good. It's very creative. You're right, Kayla. What a brilliant idea. Nah, di sana itu juga ada tari-tarian, terus ada konser lagu daerah, terus ada ukiran-ukiran dari Papua gitu. Wah, kreatif banget yang bikin festival budaya gini. Iya Kai, ini salah satu cara untuk memperkenalkan budaya lokal ke seluruh Indonesia. Nah, bener tuh. Tapi ada merchandise atau barang unik gitu nggak yang dijual di sana? Ya, pasti ada dong, namanya juga festival. Nah, barang-barang di sana itu unik, dibuat berdasarkan inspirasi dari budaya lokal non-benda. Kayak gantungan kunci yang gambarnya ukiran-ukiran dari Irian sana. Wah, keren dong. Iya dong, tapi kalau kita kreatif, kita juga bisa kok bikin sendiri. Pakai sandal bekas, kita gunting sesuai keinginan kita. Nah, terus kita kasih pola, habis itu kita ukir. Tapi ukirannya yang simbol-simbol dulu aja, karena ukiran di sana itu terkenal rumit. Iya sih. Tapi aku jadi kepo deh sama kebudayaan mereka di sana. Iya Kai, sama. Kebudayaan di sana kayaknya masih kental banget ya. Iya kayaknya Kai. Kayaknya mereka masih suka ngadain upacara adat terus tarian-tarian gitu deh. Nah, bener kayaknya.
Nah, budaya kayak gini harus dikembangin dan dikenalin ke masyarakat luas. Karena budaya ini penting banget loh. Nah benar, kalau nggak salah budaya itu salah satu dari konsep antropologi loh. Bener banget, Mik. Jadi kita harus selalu menjaga kebudayaan kayak gini supaya nggak punah. Setuju banget. BTW Jos, kalau mau beli gimana caranya? Beli apa dulu nih? Ya beli merchandise di festival itulah. Oh, itu sebenarnya udah ada di aplikasi Allshop. Tapi dia jualnya per paket gitu sih. Oh, kayak gimana tuh? Kalau nggak salah, tadi aku sempat lihat deh di aplikasinya. Spill dong. Nah, paket 1 isinya 5 gantungan kunci, 2 mahkota cendrawasih, sama 1 liter Swansrai. Harganya itu 135.000. Bentar, Swansrai, apa itu? Swansrai itu minuman khas Papua. Nanti aku jelasin deh. Lanjut Jos. Oke, terus lanjut nih yang paket 2. Paket 2 itu isinya 2 gantungan kunci, terus 2 mahkota cendrawasih, sama 2 liter Swansrai. Harganya 144.000. Terus ada lagi satu paket, yaitu paket ketiga. Ada 5 gantungan kunci ukir, 5 mahkota cendrawasih, sama 1 liter Swansrai. Harganya 240.000. Wah, jadi tertarik. Tapi kalau mau beli satuan juga bisa kok. Nah ini kalau paket, oh aku nggak cukup sih. Hahaha. Berapaan ya satuannya? Nah, ayo kita berhitung lagi. Mulai deh. Persamaan 1 dieliminasi sama persamaan 3. Ketemu harga mahkotanya. Terus persamaan 2 sama persamaan 3 dieliminasi. Lalu harga mahkota tadi disubstitusiin. Terus ketemu harga gantungan kunci. Nah, terakhir tinggal disubstitusiin dua-duanya ke persamaan 1. Ketemu harganya. Gitu. Wow, you're so smart, bro. Thank you, you are smart too. Kalau gitu nanti aku mau beli gantungan kunci, murah banget cuma 7.000. Nanti juga kalap. Oh Ses, tadi katanya mau jelasin tentang Swansrai. Oh iya, Swansrai itu minuman khas orang Papua gitu. Oh, dari apa itu buatnya? Swansrai ini terbuat dari kelapa yang difermentasi dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Lalu air kelapa ditutup selama kurang lebih 10-15 hari di tempat yang tertutup supaya fermentasinya sempurna. Terus penyajiannya khas nih di atas batok kelapa gitu. Walah, mirip brem Bali itu ya? Iya Mik, ada kandungan alkoholnya juga 30%. Cukup tinggi kandungan alkoholnya. Wah, jadi bakteri ini gunanya banyak banget ya? Iya Mik, gunanya banyak banget. Selain membantu fermentasi, bakteri juga bisa untuk kesehatan pencernaan. Contohnya bakteri Lactobacillus. Oh gitu, oke. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ciri-ciri bakteri itu berukuran mikro, lalu tidak memiliki membran inti, dan ini merupakan makhluk hidup bersel satu atau organisme bersel satu. Nah, di dalam bakteri ini memiliki organel. Organelnya itu terdiri dari ribosom, terus ada dinding sel, flagella, nukleoid, lalu ada DNA. Nah, DNA ini terdapat di dalam nukleoid. Nah, gitu. Oh gitu Jos, paham.
Nah, gimana nih? Jadi berangkat ke festival nggak? Jadilah, Boleh tuh, tentuin tanggalnya dulu. Oke, tapi jangan lupa pakai masker ya, karena pemerintah aja udah memprioritaskan kesehatan kita. Jadi kita juga harus menghargai pemerintah juga. Siap Jos, pemerintah juga udah mengutamakan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi juga. Jadi kita juga harus mau menaati peraturan pemerintah gitu. Setuju. Pemerintah udah menjamin kesehatan kita melalui kegiatan vaksinasi gratis tanpa biaya loh. bener. Kalian udah pada vaksin belum nih? Udah dong pasti. Wih, keren. Kalau Indonesia sehat, pasti kesejahteraan juga akan terbentuk. Nah, bener tuh Kai. Kalau gitu, udahan dulu ya. Sampai ketemu di festival. Oke, see you guys. Oke, see you. Oke, see you. Nah, sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai